Kemudian pertanyaan berikutnya, apa diterima sholat menggunakan baju yang haram? Sholat menggunakan baju yang haram, ya sholatnya sah saja. Sholatnya sah, namun dia berdosa. Ya, dosa karena pakai bajunya yang haram tadi. Ini disebutkan dalam buku-buku fikih. Kalau sholatnya itu sah, ya, sholatnya itu sah. Ya, walau alam masalah diterima atau tidak diterima, itu nanti kaitannya dengan khusyuk, dengan sah tidak sahnya dia sholat, dengan bagaimana dia menjalankan sholatnya. Gitu. Namun kesempurnaannya ya, tidak sempurna karena dia menggunakan baju yang haram. Nah, kemudian setiap sholat dan berdoa dengan baju yang halal, tapi setiap hari memakai baju yang haram, apakah diterima sholatnya? Ya, yang jelas seseorang itu ketika ya, dia masih menggunakan yang haram, ya, maka ini akan menjadi sebab tidak sempurnanya ibadah yang dia lakukan, akan menjadi sebab kurang diterimanya doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kemudian dipisah-pisahkan begitu. Seorang berusaha untuk tidak menggunakan yang haram sama sekali, baik di salat ataupun di luar salat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian sudah selesai ini dari pertanyaan, dan ada satu saran, barangkali ini bagus sarannya. Bagaimana kalau Al-Faruq di samping menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar, juga dibacakan fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan adab Islam sehari-hari, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Dan kajiannya ditiadakan saja, dicarikan waktu yang lain. Ini bagus. Insya Allah kita akan ke depan, ya, kita akan bacakan fatwa-fatwa, ya, karena itu lebih selamat sebetulnya dari kesalahan. Karena kalau menjawab pertanyaan dan kita mencarikan fatwa, sebetulnya dalam menjawab pertanyaan itu ya mungkin akan terjadi gambaran yang kadang tidak tepat antara pertanyaan penanya dengan pertanyaan yang ada di fatwa yang kita dapatkan gitu. Namun karena dalam rangka ingin membantu kaum muslimin, ya, kita ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan jawaban, ya kita bantu semampu kita untuk mencarikan jawabannya. Dan kalau kita bacakan fatwa dan jawabannya yang ada, maka itu sebetulnya lebih selamat dan lebih mudah, ya, daripada kita mencari fatwa-fatwa dari pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita. Namun tadi karena kita ingin membantu, ya, apa yang dijadikan masalah pada sebagian saudara kita, maka kita berusaha untuk mencarikan jawabannya, ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan insyaallah akan kita carikan jawabannya. Kemudian juga fatwa-fatwa akan kita baca juga insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dan juga kajian juga akan kita lakukan, tidak ditiadakan, karena ya, paling tidak ini kita punya maksud untuk murojaah, ya. Kita punya maksud ingin mengulang apa yang pernah kita pelajari. Karena kalau tidak kita ulang apa yang pernah kita pelajari, nanti bisa kita lupa dengan apa yang pernah kita pelajari. Sehingga barangkali ketiga-tiganya bisa kita gabung dalam waktu 1 jam, ya, sehingga nanti ada tanya jawab, kemudian ada pembacaan fatwa, dan juga ada sedikit mengambil faedah dari murojaah dari apa yang pernah kita pelajari, untuk mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari. Dan jazakallahu khair atas perhatiannya dan juga atas sarannya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada majelis ini, dan juga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pendengar yang terhormat, alhamdulillah baru saja kita duduk bersama, interaktif bersama Ustaz Severin Suhri, dan alhamdulillah beberapa pertanyaan telah masuk, berhasil atau telah beliau jawab. Dan kami mengingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimah selagi untuk kesempatan bulan ini, yaitu bulan Juni, bahwasanya tidak ada daurah ilmiah bersama Ustaz Muhammad Afiuddin, dan sebaik gantinya silakan Anda bisa mengikuti atau bisa menyimak daurah dengan menghadirkan beberapa para ulama sunnah wal jamaah, di antaranya untuk kesempatan hari Sabtu dan hari Ahad
Hari Sabtu yang bertempat di Masjid Agung Karanganyar, kemudian hari Ahad bertempat di Masjid Agung Baitur Rahman Simpang 5 dan Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi demikian informasinya, dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Severin Suhri yang telah menyempatkan sebagian waktunya untuk bisa hadir di studio kami untuk bisa mengisi di Al-Furuq FM ini. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada kaum muslim dan kaum muslimah yang telah mengirimkan saran, kritik, masukan maupun pertanyaan ke studio kami. Dan semoga saran dan kritik Anda bisa bermanfaat bagi kita semuanya untuk agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kaum muslimin serta pendengar yang dirahmati terasa, kita sudah berada di penghujung acara kita di kesempatan malam hari ini. Pada pertemuan kita pada kesempatan hari Jumat tepatnya di tanggal 21 Rajab 1434 Hijriah atau tanggal 31 Mei tahun 2013. Dan sebelum kami undur diri dari meja redaksi, ada beberapa informasi. Di antaranya yang pertama, ada sebuah saran dari kaum muslimin dan masukan, yaitu mengenai kenapa Al-Furuq FM kadang-kadang sering tersendat. Kami informasikan bahwasanya beberapa pekan ini sering terjadi pemadaman di sekitar Masjid Al-Furuq Purwokerto, dan hal tersebut tidak bisa kami pantau sebelumnya, sehingga kadang di tengah-tengah acara terjadi pemadaman, maka tentu saja kita tidak bisa on air sebagaimana mestinya. Kemudian berikutnya kami juga informasikan selagi kami ingatkan bahwasanya untuk bulan Juni tidak ada daurah bersama Ustaz Muhammad Afiuddin yang biasa diselenggarakan di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas, karena hal ini berkenaan dengan diadakannya beberapa daurah ilmiah atau kajian-kajian ilmiah dengan melibatkan beberapa para ulama wal jamaah dari negeri Yaman. Di antaranya untuk kesempatan hari Sabtu bertempat di Masjid Agung Karanganyar dengan pembicara Asy-Syaikh Utsman As-Salimi Ad-Damairi, yaitu dari negeri Yaman, kemudian bersama Syekh Abdullah Al-Mar'i juga dari Yaman. Begitu juga untuk kesempatan hari Ahad tanggal 2 Juni tahun 2013, insyaallah juga di kota Semarang juga menghadirkan dua syekh tersebut, yaitu yang bertempat di Masjid Baitur Rahman Simpang 5, kemudian sesi yang kedua bertempat di Masjid Agung Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, dan alangkah mulianya bagi kaum muslimin yang mendengar informasi ini, Anda bisa terus menyebarkan dan informasikan kepada saudara-saudara Anda yang lainnya. Kaum muslimin serta pendengar yang dirahmati Allah, dan semoga kami harapkan materi-materi kajian serta muter-muter pilihan yang kami putarkan dari kesempatan pagi sampai dengan malam hari ini bisa mengisi ruang dengar Anda, bisa mengisi hati Anda, serta bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Dan kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari Anda, baik materi kajian, isi materi, maupun susunan acara. Untuk saran dan kritiknya silakan Anda bisa layangkan ke kami di studio kami di Masjid Al-Furuq lantai 2, Jalan Es Parman, depan Taman Kota Andang Pangrangan Purwokerto, atau Anda bisa menghubungi kami di nomor 085 291 303 454, yaitu dengan SMS, selain nomor 085 291 303 454. Demikian informasi-informasi yang bisa kami sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan esok pagi pada waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.